Selamat datang di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, selaku sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan pertama dan satu-satunya di kota Pangkal Pinang. Profil SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Visi: terwujudnya sumber daya manusia bidang kesehatan yang cerdas, kompetitif, dan mandiri, serta berwawasan global, dilandasi iman dan takwa. Misi: mewujudkan pendidikan berkualitas, terjangkau secara adil dan merata. Mewujudkan pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan fungsi sarana prasarana pendidikan. Meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan berdasarkan standar nasional dan global, berbasiskan teknologi dan informasi. Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dilandasi iman dan takwa. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Maaf ya, hari ini kalian tidak bisa langsung kita pembelajaran ya hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih, Nak, atas kemauannya ya untuk memulai berdoa. Nah, mulai dari kemarin kita sudah memulai ya, jadi kalian sudah punya inisiatif sendiri untuk memulainya. Oke, sebelum kita mulai kita absensi dulu ya, Nak ya. Hari ini Nabila Aryani ada? Sakit ya? Ini ya? Oke. Sudah berapa hari, Nak? Hari ini ya. Nabila Safira? Hadir. Nicu? Hadir. Novensya? Hadir, Pak. Hadir. Nurul Ismi? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Raffi Yuliansa? Hadir, Pak. Hadir. Reza Aditya? Hadir, Pak. Hadir. Ririn Sapitri? Hadir, Pak. Hadir. Sela Andini? Hadir, Pak. Hadir. Sela Febrianti? Hadir, Pak. Hadir. Sinda Lestaria? Hadir, Pak. Hadir. Sri Wulandari? Hadir, Pak. Hadir. Santris? Hadir, Pak. Hadir. Tripat Tamiati? Hadir, Pak. Panika? Hadir, Pak. Oke. Holanda? Hadir, Pak. Zela? Hadir. Oke. Jadi yang tidak masuk satu ya, Nak ya? Iya, Pak. Untuk hari ini, Nak, kita akan mempelajari tentang penggolongan obat, melanjutkan yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang psikotropika dan narkotika. Nah, sebelum itu, Bapak mau tanya-tanya dulu ya. Sebelumnya saya share dulu. Oke. Kelihatan ya, Nak ya? Iya, Pak. Kelihatan ya? Oke.
Hari ini kita akan mempelajari tentang narkotika dan psikotropika, gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu tujuannya pembelajaran kita itu buat apa. Jadi nanti kalian bisa menggunakan tujuan pembelajaran ini buat kalian setelah selesai sekolah, ataupun misalnya kalian ada ditanya sama tetangga dan lain-lain, kalian bisa menjelaskan. Orang kan tahunya kalian belajar di SMK 5, di farmasi, pasti kalian tahu obat. Jadi secara tidak langsung kalian nanti akan ditanya, menerangkan tentang obat-obatannya. Oke ya, kita mulai. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu satu, dia bisa setelah kita nanti kebiasaan nanti, kita bisa membedakan penggolongan obat berdasarkan logo, ya, logo obatnya dan kandungannya. Kemudian yang ininya berdasarkan logonya kita bisa menentukan golongan apakah obat itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menganalisis. Nanti ada macam-macam obatnya, kita termasuk golongan apa sih. Kemudian dia bisa diberi tanpa resep atau tidak, atau kalau malah tidak boleh diberi tanpa resep, atau walaupun dengan resep dokter tidak boleh diberi juga. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalian akan mengkomunikasikan apa lah? Mengkomunikasikan apa yang kalian sudah dapat nanti. Ya, nanti bisa dalam kalian presentasi, atau misalnya kalian nanti akan menyampaikan apa yang kalian dapat. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut untuk penilaian hari ini, itu ada penilaian sikap, ya. Jadi kalian nanti sikap kalian akan dapat nilai, gitu ya. Jadi kalau misalnya kawannya itu rajin, ya, kawan dan yang tidak rajin, ya pasti nilainya akan berbeda, keaktifan dan lain-lain. Itu ya. Kemudian ada tesnya, ya. Kemudian ada keterampilannya. Keterampilan dalam apa, Pak? Keterampilan dalam menyampaikan hal itu juga termasuk keterampilan. Seperti itu. Paham ya, Nak ya? Paham. Untuk KKM-nya itu adalah 65. Paham ya? Jadi nanti kalau di bawah 65 nanti remedial. Paham kan? Paham. Ya, kan? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, kita tanya dulu nih. Yang kemarin, kita kan kemarin sudah ada obat bebas terbatas, kelas, obat wajib apotek ya? Iya. Nah, mana golongan obat bebas yang kemarin itu, obat keras yang kemarin itu yang bisa diberikan tanpa resep dokter? Siapa yang bisa angkat tangan? Reza dulu, silakan. Obat wajib apotek. Benar. Obat wajib apotek itu obat yang bisa diserahkan tanpa resep dokter. Yang menyerahkan siapa, Reza? Apoteker. Di mana? Di apotek. Kemudian berapa macam penggolongan obat bebas terbatas kemarin? Silakan yang bisa angkat tangan. Ya, silakan. Ada 6. Ada 6. Ingat tidak 6 itu apa? Yang pertama, awas obat bebas, bacalah aturan pemakaiannya. Kita random ya. Kalau yang keempat, awas obat bebas, ayo, hanya untuk dibakar. Sekarang masih ada tidak, Nak? Tidak ada lagi. Kalau dulu ada yang obat asma dalam bentuk rokok. Oke. Terus logo obat keras kemarin bagaimana? Ya, silakan. Logo bulat. Logo bulat, oke. Berlingkaran hitam. Lingkaran hitam. Ada tanda kandungannya berwarna hitam. Warna hitam. Dan belakangnya berwarna merah. Oh ya, latar belakangnya ya. Latar belakangnya berwarna merah. Oke, berarti kemarin kita sudah remedial ya, kemarin minggu kemarin ya. Pas 2 minggu kemarin kita tes ada remedial, berarti sudah ada peningkatan. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke kasus. Nah, ini kalian ada di LKPD sudah Bapak kasihkan 2 hari kemarin ya? Iya. Ya. Silakan buka LKPD-nya. Di situ juga ada, Bapak mau menerangkan di sini di slide. Jadi ada artis inisialnya T, ya. Tidak bisa disebutkan namanya. Ditetapkan menjadi tersangka atas penyalahgunaan obat Dumolid. Benar? Benar. Nah, kemudian obat T tersebut mendapatkan obat tanpa resep dokter. Tanpa resep dokter. Kemudian T tersebut tidak tahu obat itu obat berbahaya. Dari kasus di atas, apa sih Dumolid itu isinya? Nitrazepam. Nitrazepam. Kalian kan sudah belajar 2 hari ya
2 hari sudah Bapak kasihkan bahan ajar dan lain-lain, pasti tahu Tetrasepa. Kemudian, nah, termasuk golongan obat apa itu Tetrasepa? Psikotropika. Oke. Kemudian kira-kira dari bahan ajar kemudian buku kemarin bisa diberikan resep dokter? Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Nah, hari ini kita akan memecahkan masalah kenapa T itu ditangkap, ya? Kenapa T itu ditangkap? Nah, silakan dari hasil tadi silakan ditulis di hasil pengamatan di rumusan masalah. Kemudian kita akan masuk ke pencarian informasi. Setelah kalian nanti menulis, ya, silakan kalian cari informasi tentang golongan obat ini dari gambar. Ini ada K, kemudian ini ada logo ini, medali merah ini, ya. Itu logo apa? Gitu ya. Ada batasannya di situ, ya. Kemudian kalian sudah menonton YouTube kan semalam? Sudah. Dari itu silakan kalian jawab yang ada di LKPD. Silakan kalian berdiskusi juga untuk menentukan jawaban dari masalah yang depan tadi. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya, Nak, ya. Iya, Pak. Nah, biar lebih rileks Bapak putarkan lagu biar lebih rileks saja. Tidak mengganggu kan? Suaranya tidak mengganggu? Tidak. Oke, silakan. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan nanti tanya sama Bapak, ya. Ini kan, tolong nanti mejanya jangan dirubah-rubah. Itu sudah Bapak atur biar kalian tidak terlalu berdekatan. Jadi jangan dirubah-rubah, mendekat lagi, ya. Iya, Pak. Ini Bapak juga sudah punya kotak nih. Silakan kalau misalnya mau dilihat, nih kotaknya ada. Kotak obat-obatnya ada. Bagi dulu ya, karena yang satunya cuma satu. Bagi dulu. Nanti Bapak putarkan. Silakan dilihat anaknya. Nanti dijawab dari permasalahan tadi, dijawab. Dicari dulu. Cari apanya Pak? Cari informasinya, cari datanya dulu, itu obat apa dan lain-lain. Kemudian kenapa itu bisa ditangkap? Nanti dirumuskan pada waktu akhirnya. Ini logonya ya. Oke, kita pindah ke kelompok lain ya karena terbatas kotak. Ini enak ya logo yang tadi ya. Kalau yang satunya. Oh dia sama-sama logonya adalah logo obat serat. Tapi ini golongan apa? Ya. Boleh memakai gawainya, HP-nya boleh nyari.
pakai data mencari mana yang paling benar. Oke ya, masih ada waktu untuk pemecahan masalah. Kan tadi sudah Bapak kasih waktu, Bapak kasih waktu tambahan 2-3 menit lah untuk catatan hasilnya, catatan data yang kamu dapatkan. Ya, rumusan masalahnya kan tadi sudah. Nah, silakan dicari hasilnya. Ya, 3 menit lagi ya, kita bermain kuis dulu ya untuk memperdalam tentang pemahaman kalian dari materi psikotropika dan materi narkotika. Oke? Nah, baik. Kita akan bermain kuis dulu. Link kuisnya sudah Bapak share ya, Nak ya? Sudah, Pak. Nah, silakan kalian buka linknya. Silakan kalian buka linknya, kemudian kalian kerjakan. Sudah ada yang mulai? Silakan. Nanti kalau sudah selesai yang nomor 1 langsung di next saja, tidak usah nunggu iklannya itu. Iya, Pak. Oke ya, silakan. Sudah ada Nurul, Sri Wulandari, Nantris ya, sudah mulai. Nah, Nurul ada yang salah satu nih. Nah, yang lain silakan menyusul. Ya.
Ini deh bagus nih sini. Wow. Coba baca lihatnya ibu. Oh. Ini full kok. Aman kok sih? Aman sih. Sinyal aman. Oke, nah. Sudah ada beberapa yang isi. Apa kita mau ulang dulu linknya? Ulang ya, maaf ya. Linknya sudah Bapak share ke Polanda ini. Nah, silakan kita ulang. Kita ulang dulu. Sudah benar ya? Itu ya. Oke. Oke, nah. Yang sudah jalan belum? Sudah. Sudah. Oke, kita tengok ya. Sudah ada yang selesai? Belum. Belum. Oke, kita mulai dulu. Kita cek. Oke, Sinda 5 ya. Oke, silakan. Oke, Polanda ada 2 salah. Nah, ini kan sudah ada beberapa yang sudah selesai nih. Nah, silakan kalian mulai mengerjakan yang di LKPD tentang pemecahan masalah tadi, obatnya dan lain-lain, golongan berapa ya, silakan. Ini kan sudah ada beberapa. Nah, Nurul sudah selesai, Tantris kurang 1. Nah, yang sudah silakan dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan nanti kalian kembangkan, kemudian masukkan ke dalam PowerPoint. Paham ya? Oke, waktunya untuk kuisisnya tinggal 2 menit lagi ya, silakan. Setelah selesai mengerjakan itu pendalaman yang di LKPD kalian, yang tentang nama obat, kemudian golongan apa, kemudian golongan keberapa, boleh dibeli dengan resep apa tidak, apakah ada yang tidak boleh dibeli walaupun dengan resepnya. Nah, silakan. Nah, ini sudah semuanya, rasa saya sudah mengerjakan nih. Kurang sela nih, kurang 1 nah. Kurang 1 jawabannya. Nah, silakan. Ya, itu dikerjakan. Kalau misalnya kalian tidak paham, nanti tunjuk tangan saja, nanti Bapak akan mendekat. Silakan. Nah, yuk.
kalian sudah belajar 2 hari, kalian sudah belajar. Maksud saya kalau misalnya kemarin sudah belajar, kemudian kalian sudah mencari dulu, menonton YouTube, kemudian tadi sudah bermain quizzes, itu kalian mudah sekali untuk mengerjakan yang tugas yang di LKPD kalian. Ya, nanti LKPD-nya setelah selesai besok dikumpul ya, dikumpul dalam bentuk difoto, di scan, ya, foto pindah aja ke PDF, kemudian dikirim ke Google Classroom Bapak. Nanti Bapak akan ngecek hasil yang di LKPD kalian. Itu ya nak ya. Nah, silakan. Ini kan sudah selesai ya, silakan buat PPT-nya. Nah, tapi jangan dekat-dekat ya nak ya. Iya, Pak. Dari suara saja. Ya, kita taati prokesnya. Ingat ya yang tadi ya, kita penilaiannya ada 3 ya. Sikap, kemudian apa nak? Ya, kemudian keterampilan, kemudian sikap, keterampilan dan ilmu. Bukan kreativitas. Kreativitas itu bagian dari ilmu tadi. Keterampilannya kalian nanti presentasi atau memaparkan apa yang kalian dapat dari LKPD kalian. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada. Oke. Ini yang suaranya itu. Oke, kalau sudah nanti bareng-bareng membuat sih buat ini. Oke. Oke, dilanjutkan. Inti 5 menit saja ya, nak, ya. Yang ini mau ditanya deh. Oke anak ya. Sambil nanti kalau misalnya ada kelompok yang sudah selesai kirim ke Bapak ya, karena keterbatasan waktu nanti mungkin kalau bisa 2, kalau tidak bisa 1 cukup ya. Iya, Nanti Pak. kalian akan bertanya ke kelompok yang maju saja. Silakan. Sambil kalian berdiskusi anak apa yang mau ditampilkan di situ. Kemudian nanti kalau untuk kelompok yang maju itu yang jawab bukan hanya yang maju saja ya, yang di belakang itu bisa menjawab juga. Kalau misalnya kurang pas, kelompok lain juga bisa menambahkan. Oke. Oke nak, ada yang sudah selesai, yang simpel saja. Tadi kan kita sudah ngomong simpel-simpel saja. Di LKPD juga bilangnya cuma simpel saja. Silakan kalau yang sudah kirim ke nomor WA Bapak ya, nanti akan Bapak tampilkan di depan. Bapak tunggu ya. Silakan yang mau presentasi tampil langsung Bapak presentasikan, tampilkan di layar. Silakan. WA, saya tunggu di WA ya nak ya. Iya, Pak.
nanti Bapak langsung tampilkan. Kalau misalnya yang lainnya belum, nanti yang satu saja misalnya, karena waktunya terbatas. Ada yang sudah ngirim? Kelompok siapa yang sudah ngirim? Ada nggak? Yuk, yang sudah ngirim siapa? Polanda sudah tadi? Polanda yang maju atau siapa? Atau kelompok lain? Belum ada yang terkirim lah WA-nya? Sudah? Jaringan? Polanda sudah ngirim? Jaringan saya ya? Atau laptopnya dibawa ke sini Pak? Laptopnya aja dibawa ke sini, nanti share dari laptopnya boleh? Ada ini, ada buat nyambungnya. Kayaknya sinyal Bapak deh. Nah, silakan pakai ini aja. Nah, yang kelompok lain Nak, di sana? Itu tadi. Oh, ini Polanda sudah. Nah, Polanda sudah. Silakan maju sekalian Polanda. Nah, silakan. Yang atas itu apa namanya? Yang atas itu pointer, merah, yang ini maju sebentar ya. Oke, Bapak saya. Nah, silakan Polanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mendengarkan dan nanti ya, menyimak ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang obat golongan narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Golongan narkotika yaitu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan dari tidak bisa dibeli hanya untuk pengembangan. Iptek, contohnya opium, mentah, tanaman koka, daun koka, kokain menta, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Golongan 2 yaitu golongan narkotika, ini bisa dibeli dengan resep dokter di apotek. Contohnya egonina, formin, metobromida, dan morfina. Dan juga ada golongan 3 yang bisa dibeli dengan resep dokter di apotek. Obat psikotropika adalah obat keras, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat psikotropika ini dikatakan pula dengan sebagai obat keras tertentu. Obat psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 3. Baik nak, di sini dulu aja Anda. Jangan pulang dulu. Oke, dari ini dulu dan poin tadi. Dari presentasi kelompok 3 tadi ya, karena mengingat waktunya, ada yang mau bertanya enggak? Nah, nanti yang kelompok 3 yang belakang boleh menjawab ya, bukan hanya Polanda saja ya. Nah, silakan nak. Ada psikotropika golongan berapa yang tidak bisa dibeli dengan resep? Psikotropika, Golongan yang tidak bisa dibeli. golongan psikotropika ya, Dan tidak bisa dibeli. tidak bisa dibeli dengan resep. Ada enggak yang golongan psikotropika itu tidak boleh dibeli walau dengan resep dokter? Silakan. Golongan psikotropika kan ada berapa tadi? 4 ya? Nah, golongan berapa? Atau adakah golongan yang tidak boleh dibeli walaupun dengan resep dokter? Nah, silakan. Yang di belakang mungkin? Yang di belakang boleh menjawab juga, membantu. Silakan. Ya, silakan. Kamu boleh. Nah, boleh kalau ini juga boleh menjawab. Jawabannya, yang tidak boleh dibeli dengan resep dokter adalah nomor 1 karena hanya untuk perkembangan estetik. Tetapi ada perubahan undang-undang pada 2009 yang menyatakan bahwa psikotropika nomor golongan 1 dan golongan 2 tidak boleh dibeli dengan resep dokter karena dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, itu jawabannya ya, itu jawaban yang benar sekali dan pas sekali ya, bahwa golongan 1, golongan 2 psikotropika itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu psikotropika golongan 1 dan golongan 2 berubah menjadi dimasukkan menjadi golongan 1 narkotika sehingga tidak boleh dibeli tanpa resep. Nah, ada lagi nggak? Silakan kalau misalnya ada mau nanya lagi. Ada lagi nggak? Silakan. Apa kalian karena bahasanya cuma 2 aja ya gampang ya? Kemarin kan agak susah tuh. Yang ini agak gampang ya. Karena cuma 2 saja, mungkin dari baca saja bisa. Tapi kalau bisa kita cari apa namanya? Cari itunya, ilmunya dulu, maksudnya disambungkan dengan apa yang terjadi hari ini. Ada yang mau nanya enggak? Kalau tidak ada, Bapak mau nanya. Dibesarin suaranya. Oh, dibesar. Oke. Putus. Nah, silakan boleh dulu, Polanda boleh. Nah, oke, Bapak mau nanya tentang masalah apa namanya? Masalah yang sekarang lagi booming nih, kan ada komika ya, kemarin tertangkap polisi ya. Nah, itu dia menggunakan sabu-sabu, benar nggak? Nah, sabu-sabu itu termasuk golongan berapa sih nak? Narkotika golongan 2. Narkotika atau psikotropika? Psikotropika. Psikotropika golongan 2. Tetapi tadi masuk ke narkotika golongan 1 benar. Ya, tetapi aslinya dia psikotropika golongan 2. Sehingga boleh nggak dibeli? Tidak boleh. Walau dengan resep dokter boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Nah, dari yang kita pelajari, kemudian kalian sudah belajar tadi, kemudian kalian sudah menonton YouTube kan? Kemudian kalian sudah diskusi juga kemarin kan di sebelum ini kan kalian sudah diskusi, kemudian nanti tadi kalian sudah menonton YouTube, kemudian bermain kuisis. Nah, bisa nggak dari kalian itu menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini dan belajar kalian itu selama 2 hari ini? Silakan kalau ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Nah, kita buat kesimpulan.
kesimpulannya. Nah, silakan sebelum kita mau tes. Silakan, kamu ya. Silakan. Kesimpulannya, setelah saya mendengar penjelasan tadi dan menonton video dari YouTube, saya dapat menyimpulkan bahwa kita dapat membedakan obat narkotika dan psikotropika dengan melihat logonya. Obat narkotika memiliki 3 golongan, di mana golongan pertama hanya digunakan untuk pengembangan efek karena memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Golongan 2 bisa dibeli dengan resep dokter, tetapi hanya untuk pilihan terakhir karena memiliki ketergantungan yang tinggi. Dan golongan 3 bisa dibeli dengan resep dokter karena memiliki ketergantungan yang ringan. Sedangkan pada obat psikotropika memiliki 4 golongan, di mana golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan efek dan memiliki ketergantungan yang sangat kuat. Golongan 2 bisa dibeli dengan resep dokter karena memiliki ketergantungan yang tinggi, tetapi ada pengubahan undang-undang pada tahun 2009 di mana obat psikotropika golongan 1 dan golongan 2 dimasukkan ke dalam obat narkotika golongan 1. Dan obat psikotropika golongan 3 bisa dibeli dengan resep dokter karena memiliki ketergantungan yang sedang. Dan psikotropika golongan 4 bisa dibeli dengan resep dokter karena memiliki ketergantungan yang ringan. Sekian, terima kasih. Oke. Itu kesimpulannya. Nah, kira-kira dari kesimpulan tadi ada nggak yang kurang pas menurut kalian? Atau pas semua? Pas semua. Nah, oke, kalau pas semua, Bapak mau cek dulu kalian itu benar-benar paham apa enggak? Kalau golongan narkotika tadi, ya kalian sudah disimpulkan ya, golongan narkotika yang tidak boleh dengan resep dokter itu golongan berapa? Kalau psikotropika? Golongan. Terus kalian membedakan antara, kan psikotropika itu logonya K ya, benar ya? Dengan obat keras lainnya gimana? Dengan apa? Dengan isi kandungan. Benar, dengan isi kandungan. Nah, kira-kira setelah kalian ini nanti kalian misalnya ditanya tentang psikotropika atau narkotika, nah kalian harus bisa paham ya? Oke, nah untuk kesimpulannya mungkin seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya, boleh nanti di belakang kita mau tes dulu ya. Oke, tesnya saya share dulu. Saya share melalui WA ya, atau bisa melalui LKPD-nya sudah Bapak buka itu. Linknya sudah Bapak buka. Kalian tinggal scan saja. Nanti kalian akan masuk ke Google Form-nya, silakan kalian kerjakan. Nanti hasilnya Bapak akan melihatkan hasilnya live di layar depan. Nah, silakan. Oke, kita akan. Nah, ini hasilnya, nanti kalian akan kelihatan di sini. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya diusahakan 5 menit. Nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya kalian belum paham. Dan kita akan mempelajari apa minggu depannya. Karena rasa saya yang untuk psikotropika, narkotika itu kalian gampang karena cuma perbedaan saja. Dan cara belinya itu gimana, boleh tidak dengan resep dokter atau tidak boleh dengan resep dokter ya. Nah, santai saja, waktunya masih banyak. Silakan. Nah, boleh di scan, juga bisa di scan. Hasilnya bisa di scan ya. Itu bisa scan. Di copy saja, dimasukkan ke Google. Skip. Oke, ada yang kesulitan untuk masuk Google Form nggak? Bisa ya.
santai saja ya, masih ada waktu. Itu satu sudah. Nurul Ismi Tarbiyati, nah, dapat 80. Alhamdulillah. Kemarin dapat berapa nak? Yang pertama 75. Alhamdulillah, naik ya. Yang kemarin belajar enggak? Enggak. Yang hari ini kok bisa? Jadi memang apa namanya? Kalau misalnya kalian itu mau pintar atau mau misalnya kalian mau bisa ya harus belajar. Tidak ada yang instan, jadi harus belajar dulu baru kalian paham. Kalau kalian cuma baca bentar tidak memahami ya susah, karena soal-soal Bapak itu bukan soal jawabannya langsung gitu, tapi harus menyambungkan dulu dua hal sehingga kalian nanti kalau ditanya di masyarakat kalian paham. Kemudian kalau misalnya kalian bekerja, jangan salah ngasih nanti. Obat yang narkotika kalian jual bebas, nggak boleh. Psikotropika jual bebas, nggak boleh. Sama seperti yang kasus T tadi ya. Kasus T tadi kan sama ya. Ini dia punya obat keras, belinya tanpa resep, akhirnya ketangkap. Sama seperti kasus yang komika, kalau itu mah tidak boleh dibeli. Memang tidak boleh dibeli walaupun dengan resep dokter. Sudah berapa orang? Baru 4 orang. Oke. 70, 100. Kayaknya agak lebih gampang ya yang ini daripada kemarin ya. Ya, karena cakupannya cuma 2 golongan saja. Kalau yang kemarin kan 4, jadi muter-muter ya. Tetapi kalau kamu kemarin itu juga belajar ya sama saja, harusnya bisa. Karena ini kalian sudah Bapak suruh belajar aja, kalian ininya bisa. Oke, itu. Nah, sudah sebagian nih, 1, 2, 3, 6. Yuk, yang lainnya Bapak tunggu, silakan. Oke. Belum, Mas. Ini sudah tiduran ngantuk ya? Jangan tiduran lah, pagi-pagi kok tiduran. Ini ya, nah ini kota asli ini dibalik dengan kapuk, jangan dibawa pulang. Oke, nah ada hampir setengahnya. Ada 10, berarti lebih dari 50% ya. Lebih dari 50% sudah. Dari 16 tidak masuk 1, berarti 5 orang lagi yang belum. Ya, itu sudah 50% lebih. Sehingga kalau dari hasilnya seperti ini, nah berarti kalian lebih paham daripada yang kemarin, gitu ya. Lebih paham dari yang kemarin, kalian bisa memecahkan. Bapak mau tes yang sudah selesai ya, yang belum selesai itu lanjutin. Yang sudah selesai, kira-kira T tadi itu awal tadi itu obat Dumolid tadi itu, kalau T itu belinya dengan resep dokter, kira-kira gimana nak? Ditangkap kan? Tidak, karena dia belinya tanpa resep, makanya ditangkap. Kalau misalnya kalian nanti di rumah ditanyain sama tetanggamu, ini tetangga sering pakai gitu. Dek, misalnya
kalian kerja di apotek ya, Dek aku minta beliin obat ini ya, isinya ada metampilon, kemudian ada diazepamnya. Kira-kira kalian kasih? Tidak, jangan dikasih. Nah, kok tidak yang amoxicillin aja, yang obat keras biasa aja tidak dikasih, apalagi yang psikotropika. Kalau kodein mah wajib pakai resep, jarang-jarang juga bawa. Tapi biasanya kalau yang Valdirek dan lain-lain itu biasanya sering disalahgunakan. Ini sudah semua sudah. Oke. Oke, nah ini sudah 5 menit, tinggal 5 menit. Jadi Bapak mau mengevaluasi pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini tentang psikotropika dan narkotika, menurut Bapak itu lebih bagus daripada yang kemarin tentang obat bebas terbatas, obat wajib apotek, dan obat keras. Bapak analisa kenapa? Itu karena pertama yang kemarin kalian LKPD-nya kalian baru print, kemudian pada waktu paginya kalian baru fotokopi kan? Ya. Nah, kalau sekarang kalian sudah sehari 2 hari sebelumnya sudah print, sehingga kalian lebih gampang untuk mempelajarinya. Kemudian kedua, kalian kemarin beberapa tidak membaca LKPD, tidak membaca bahan ajar, sehingga susah kan? Ada jawabannya 30, 40 dan lain-lain. Tetapi sudah diremedial minggu kemarin. Nah, untuk yang ini alhamdulillahnya hasilnya lumayan. Bukan lumayan sih, malah bagus ya, di atas KKM. Nah, nanti yang beberapa itu yang terkendala masalah sinyal, nanti habis pembelajaran ini dilanjutkan pakai HP Bapak boleh. Oke? Itu, nah, moga nanti ditingkatkan lagi ya untuk ke depan ya. Ke depan kita akan apa? Kita akan belajar lagi. Belajar apa Pak lanjutannya? Lanjutannya apa? Lanjutannya adalah prekursor dan obat-obat tertentu. Nah, itu lebih susah lagi nanti. Karena logonya sama. Bagaimana cara membedakannya nanti? Seperti itu. Oke, nak, ada yang mau nanya nak terkait dengan yang ini, yang sekarang dulu? Kalau tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau Anda ada yang mau nanya? Tidak ada. Ku cek lagi, mau? Kalau misalnya sabu-sabu golongan apa tadi? Sabu-sabu golongan apa Anda? Psikotropika apa narkotika? Psikotropika golongan berapa? 2. Boleh, tepuk tangan dulu. Kalau menurut undang-undangnya psikotropika kan boleh dikasih tuh dengan resep. Tetapi sekarang boleh nggak sabu-sabu? Kenapa? Sudah dijawab sama kawanmu tadi. Kenapa tadi? Ayo. Karena golongan 1 psikotropika dan golongan 2 psikotropika berubah menjadi masuk dalam golongan narkotika golongan 1. Ganja masuk mana nak? Oke, pintar. Cek lagi. Opium. Narkotika golongan 1. Nah, kalau morfin boleh diberi enggak? Tidak boleh tanpa resep. Pertanyaanku. Jadi bolehnya kalau dengan resep dokter. Kalau tanpa resep tidak boleh. Itu boleh dibeli bebas nggak sih? Tidak. Nah, kalau misalnya itu pilihan terakhir atau pilihan langsung dikasih? Pilihan terakhir. Biasanya untuk orang yang sakitnya parah. Contohnya apa? Kanker yang kesakitannya tinggi sehingga tidak mampu dikasih dengan obat-obat biasa. Paham nggak? Paham. Ada yang mau nanya lagi tidak? Psikotropika narkotika. Sudah. Logonya tadi sudah paham? Sudah. Kita kemudian apa namanya itu opium, kemudian ganja, kemudian apa lagi? Kokain. Yang ya, bantu ya. Lanjut.
Kemudian kalau psikotropika, Bapak tanya terakhir. Psikotropika ya, yang biasa untuk orang dugem itu, ekstasi itu masuk golongan berapa? Golongan 1. Oke, pintar. Nah, sudah nak. Untuk hari ini mungkin kita akhiri di sini ya. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Tidak ada. Siapa yang mau menutup? Atau ya, silakan nak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sudah ya nak. Untuk hari ini kita akhiri. Jangan lupa untuk belajar untuk prekursor dan obat-obat tertentu. Nanti bahan ajar kemudian APD-nya akan Bapak share melalui Google Classroom. Terima kasih. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.